Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang di video channel ini. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan warehouse management system atau yang bisa disebut sebagai sistem pengelolaan gudang. Sebelum masuk ke materi, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yogi Kristianto, Eskom, ME, selaku dosen sistem enterprise. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hendra Darmawan. Perkenalkan, nama saya Yaris Riyadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Ragid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatul Fajri. Perkenalkan, nama saya Iksan Nuridaya. Baik, kami dari program studi Sistem Informasi mahasiswa Universitas IPIJA, kelas SP 231, mata kuliah Sistem Enterprise. Langsung saja kita ke materinya. Sistem manajemen gudang adalah sistem software yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan seluruh operasi gudang, mulai dari penerimaan barang hingga pengiriman ke pelanggan. Sistem ini mengintegrasikan seluruh aspek pengelolaan gudang menjadi satu kesatuan yang efisien. Seperti apa sih sistem pergudangan yang sudah otomatis itu? Pertama, ada baiknya kita bahas dulu pentingnya warehouse atau pergudangan dalam sebuah bisnis sistem logistik ini. Penting banget untuk operasional perusahaan sebagai tempat atau sarana proses distribusi, entah penawaran atau permintaan barang. Jadi warehouse mesti benar-benar dikelola dengan baik agar tidak mempengaruhi proses-proses yang lainnya seperti searching produksi dan distribusi. Kita bisa menyebut gudang untuk penamaan tempatnya. Nah, bagaimana sistem pengelolaan keluar masuk barang ini agar bisa berjalan dengan baik? Salah satu caranya adalah mengandalkan teknologi. Dengan bantuan teknologi, proses pengelolaan ini dirasa lebih efektif dan produktif untuk suatu bisnis. Mengembangkan sebuah sistem warehouse yang terdiri dari beberapa fitur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yaris. Baik. Di sini terdapat daftar isi. Di dalam daftar isi terdapat sebuah materi yang akan diulas. Beberapa pertanyaan yang dapat dalam salah satu soal dan beberapa data yang berhubungan dengan WMS atau Warehouse Management System. Fokus dari presentasi ini adalah membahas analisa sebagai berikut. 1. Menganalisis kebutuhan sistem untuk manajemen inventaris, pelacakan produk, dan pengelolaan ruang gudang. 2. Merancang modul yang dapat mengelola stok barang secara real-time. Memproses pesanan masuk dan keluar, serta mengoptimalkan penggunaan ruang gudang. 3. Mengintegrasikan sistem dengan unit logistik untuk otomatisasi pengiriman barang. Adapun beberapa pertanyaan bagi berikut. Bagaimana sistem melacak inventaris secara akurat dan mengurangi kesalahan stok? Yang kedua, apa yang perlu diperhitungkan untuk integrasi dengan logistik, misalnya pengiriman terkait barang yang cepat dan aman? Jawabannya akan terdapat di slide berikutnya. Baik, slide pertama di sini adalah analisa flowchart kebutuhan manajemen inventaris yang akan dijelaskan oleh saya, yaitu Muhammad Naufal Ragid. Mari kita mulai flowchartnya dari konsumen. Konsumen di sini adalah orang yang memutuskan untuk membeli jasa atau produk yang kita tawarkan. Setelah konsumen berinteraksi atau membeli, itu akan terjadi yang namanya purchase order. Purchase order ini berisi nama produk, terus quantity produk atau yang disebut juga sebagai jumlah produk,
kemudian diskon detail jika ada. Setelah purchase order dibuat, maka dilakukanlah verifikasi stok. Verifikasi stok ini itu dipertanyakan apakah stok yang dipesan masih ada atau sudah habis. Jika sudah habis, maka perusahaan atau pihak gudang akan membuat purchase order ke supplier untuk restock barang. Setelah itu, pihak gudang juga bisa memberitahu konsumen tentang status barang yang dipesan tadi. Kita kembali ke apakah stok tersedia. Jika iya, maka purchase order tadi akan berubah menjadi sales order. Sales order ini adalah merupakan purchase order yang sudah terverifikasi, maka berubah menjadi sales order. Setelah dilakukan yang namanya delivery order, maka proses akan berlanjut ke tahap picking list barang sesuai permintaan. Picking list itu merupakan tahap di mana karyawan yang akan melanjutkan untuk proses pengambilan barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen sesuai dengan purchase order tadi. Udahnya, setelah picking list itu masuk ke picking proses. Di proses atau tahap packing proses ini, barang akan dikemas sesuai dengan standar yang berlaku, kemudian dilabeli dengan barcode dan informasi pengiriman. Setelah packing proses, kita masuk ke proses pengiriman barang. Dalam proses pengiriman barang ini, Odoo memiliki integrasi dengan berbagai jasa pengiriman untuk membuat label pengiriman otomatis dan memproses pengiriman. Tidak hanya itu, dalam proses pengiriman ini, sistem juga akan mengirimkan notifikasi kepada konsumen mengenai status pengiriman pesanan mereka. Jadi, sistem akan memberikan data secara real time mengenai pelacakan pesanan mereka melalui sistem Odoo atau email otomatis yang dikirimkan. Kemudian sistem memperbarui status stok yang masih tersedia dalam gudang. Jadi barang yang sudah keluar tadi itu sudah dihitung dan stok dalam gudang diperbarui. Jadi setelah barang dipesan tadi itu secara otomatis stok gudang berkurang. Nah, stok yang berkurang tadi itu diupdate. Jadi intinya proses sistem ini akan bersifat real time secara pelaporan. Kemudian masuk ke penerimaan pesanan oleh konsumen. Jadi ketika barang sudah diterima, status barang di sistemnya akan berubah status menjadi delivered atau telah terkirim. Setelah proses status terkirim, itu akan secara otomatis mengirimkan sebuah printout atau faktur kepada konsumen yang memuat daftar barang. Di sini saya akan menjelaskan analisa flowchart kebutuhan pelacakan produk. Yang pertama yaitu identifikasi produk. Identifikasi produk yaitu mengidentifikasi produk dengan barcode atau RFID. Seproduk harus memiliki ID unik seperti barcode data, RFID untuk memudahkan pelacakan. 2. Pencatatan aplikasi. Di dalam pencatatan aplikasi terdapat 3, yaitu yang pertama penerimaan barang. Mencatat informasi saat barang diterima, termasuk ID produk dan jumlah. Yang kedua, pengeluaran barang. Mencatat informasi saat barang dikeluarkan, termasuk ID produk dan jumlah. 3. Pemindahan barang. Mencatat pemindahan produk antar lokasi dalam gudang. Selanjutnya ke pencarian dan akses informasi. Di dalam pencarian dan akses informasi terdapat sistem harus memungkinkan pengguna mencari produk berdasarkan ID, nama, atau kategori. Yang keempat yaitu dashboard pelacakan, yaitu menyediakan antarmuka untuk menampilkan status produk secara real time, termasuk lokasi dan jumlah yang tersedia.
Yang kelima yaitu riwayat transaksi. Riwayat transaksi terdapat mencatat semua transaksi terkait produk untuk keperluan audit. Selanjutnya menganalisa flowchart kebutuhan pengelolaan gudang. Terdapat ada beberapa tahap, yaitu satu, pengaturan lokasi penyimpanan, yaitu menetapkan lokasi penyimpanan untuk setiap produk berdasarkan kategori dan ukuran. 2. Pemetaan ruang gudang, membuat dan memperbarui layout ruang gudang yang menunjukkan lokasi setiap produk secara visual. 3. Pencatatan penerimaan barang, mencatat lokasi penyimpanan barang baru yang diterima. Yang keempat, pemindahan barang, mencatat setiap pemindahan barang antar lokasi dalam gudang. Yang kelima, pengelolaan stok di setiap lokasi, melakukan pemantauan dan perbaruan stok untuk setiap lokasi penyimpanan. Yang keenam yaitu optimasi ruang, menganalisis penggunaan ruang untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan. Yang ketujuh, audit pemeriksaan, melakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan barang berada di tempat yang benar dan mencocokkan data fisik dengan data sistem. Oke, selanjutnya saya di sini akan bertanggung jawab untuk membahas materi dalam PPT ini. Modul pengelolaan stok barang secara real time sampai optimal dalam penggunaan ruang gudang. Dilihat dari gambar ini, awal-awalnya mulai dengan masuk ke Google Instance, klik pada menu utama, lalu pilih aplikasi inventory atau persediaan. Setelah itu, klik pada tab konfigurasi dan masuk ke pengaturan. Sebuah gudang hanya memiliki satu lokasi default atau bawaan, tetapi kita dapat mengaktifkan lokasi penyimpanan untuk mengelola beberapa gudang. Pilih menu gudang, kemudian klik tombol Create untuk menambahkan nama gudang, nama singkat, dan pilih alamat. Ada kalanya kita perlu memperbarui konfigurasi gudang, seperti kita diberi kebebasan untuk mengatur proses pengiriman masuk dan keluar. Selain itu, kita juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan proses pengisian ulang persediaan. Lalu navigasi ke menu lokasi dan klik tombol Create. Di sini kita dapat menambahkan nama lokasi, inventaris, checklist, dan strategi logistik. Modul pengelolaan stok barang secara real-time sampai optimal dalam penggunaan ruang gudang yang kedua. Pertama, penerimaan barang. Pencocokan PO dengan barang, sistem harus memastikan barang yang diterima sesuai dengan purchase order. Pemeriksaan kualitas dan kuantitas.
Sistem menyediakan modul sederhana untuk memeriksa dan mencatat hasil pemeriksaan barang. Kedua, optimasi penyimpanan. Penentuan lokasi penyimpanan otomatis. Sistem menganalisis ruang gudang dan memberi rekomendasi lokasi penyimpanan terbaik untuk barang yang diterima. 3. Manajemen stok. Update stok otomatis. Saat barang diterima dan disimpan, stok diperbarui secara otomatis di sistem. Lalu peringatan stok rendah, sistem memberikan notifikasi jika stok barang mendekati batas minimum. 4. Pelacakan barang. Tracking real time. Sistem dapat melacak posisi barang di gudang untuk mempermudah pencarian. Kelima, laporan penerimaan. Laporan rutin. Sistem menyajikan laporan penerimaan barang secara otomatis untuk keperluan audit dan evaluasi. Selanjutnya adalah slide yang menjelaskan mengenai integrasi sistem dengan unit logistik untuk otomatisasi pengiriman barang yang akan dijelaskan oleh Muhammad Novel Ragid. Jadi otomatisasi pengiriman barang dalam pengaplikasiannya yaitu dengan memanfaatkan e-commerce dan sistem logistik. Mengintegrasikan platform e-commerce dengan sistem logistik itu memungkinkan pertukaran data yang mulus antara kedua sistem. Tidak hanya itu, hal ini juga memungkinkan otomatisasi tugas-tugas penting. Proses pemesanan, pelacakan, dan pengiriman disederhanakan, menghilangkan kebutuhan akan entry data manual dan kesalahan yang terkait. Dengan integrasi ini, pesanan pelanggan secara otomatis diteruskan ke sistem logistik, memicu proses pemenuhan, kemudian sistem melacak status pesanan, memberikan informasi pelacakan langsung kepada pelanggan. Selain itu, integrasi ini membantu pengoptimalkan rute pengiriman, meminimalkan waktu pengiriman, dan mengurangi biaya. Adapun manfaat yang kita dapat dari strategi ini adalah diantaranya pengurangan biaya, mengurangi biaya tenaga kerja, biaya administrasi, dan kesalahan. Kemudian efisiensi yang ditingkatkan, otomatisasi tugas yang berulang seperti pemrosesan pesanan dan pelacakan pengiriman, membebaskan waktu untuk tugas yang lebih strategis. Di sini saya akan menjelaskan Q&A atau pertanyaan seputar WMS. Yang ke-1. Bagaimana sistem dapat melacak inventaris secara akurat dan mengurangi kesalahan stok? Di sini yang pertama itu teknologi pemindaian barcode atau RFID. Menggunakan teknologi ini dapat membantu melacak setiap pergerakan barang secara real time, sehingga data inventaris selalu akurat dan up to date. Yang kedua, sistem pelacakan real time. Sistem WMS yang memantau stok barang secara real time dapat mengurangi resiko kekurangan atau kelebihan stok. Yang ketiga, integrasi data real time. Integrasi atau enterprise resource planning dapat memastikan bahwa setiap barang yang masuk atau keluar dari gudang tercatat dengan akurat. Yang keempat, manajemen stok yang otomatis. Sistem WMS dapat mengatur berbagai jenis stok, seperti stok aktif, stok cadangan, dan barang dalam proses pengambilan, sehingga mengurangi kesalahan. Selanjutnya, slide selanjutnya. Pertanyaan yang kedua, apa yang perlu diperhitungkan untuk integrasi dengan logistik, misalnya terkait pengiriman barang yang cepat dan tepat? Pertama, pengiriman barang cepat dan tepat. Integrasi WMS dengan sistem logistik dapat membantu dalam pengaturan pengiriman barang yang lebih efisien, memastikan bahwa barang sampai tepat waktu dan ke tempat yang benar. 2. Optimalisasi ruang gudang. Sistem WMS dapat membantu mengoptimalkan penempatan di produk di gudang, sehingga pengambilan dan pengiriman barang dapat dilakukan dengan lebih cepat. 3. Laporan real-time. Sistem WMS yang memberikan laporan real-time dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, sehingga proses logistik dapat berjalan lebih lancar. 4. Manajemen rantai pasokan.
Integrasi WMS dengan logistik dapat membantu dalam manajemen rantai pasokan yang lebih efisien, memastikan bahwa setiap tahap dalam rantai pasokan memastikan setiap barang bahwa setiap lanjut. Q&A pertanyaan selanjutnya yang ketiga, jelaskan sistem enterprise yang digunakan dan kenapa harus menggunakan sistem enterprise tersebut di perusahaan tersebut. Jadi kelompok kami ini menggunakan sistem enterprise ODO dalam seputar WMS. Di sini ada pengertian ODO. ODO adalah sebuah perangkat lunak manajemen bisnis terintegrasi yang bersifat open source. Ini berarti ODO menawarkan fleksibilitas tinggi dalam penyesuaian dan dapat digunakan secara gratis. ODO mencakup berbagai modul yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, mulai dari manajemen hubungan, pelanggan, penjualan, pembelian, akuntansi, inventory, hingga manufaktur. Selanjutnya, Q&A pertanyaan yang keempat. Mengapa menggunakan sistem Enterprise Odoo di PT Logis Indo dengan sistem WMS? Pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Implementasi Odoo di PT Logis Indo dapat meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses bisnis dengan sistem Warehouse Management System atau WMS yang terintegrasi. Perusahaan dapat mengelola inventaris dan pengiriman dengan lebih baik, mengurangi waktu dan biaya operasional. 2. Pengolahan data yang lebih baik. Odoo memungkinkan PT Logis Indo untuk memiliki visibilitas penuh terhadap data inventaris dan transaksi. Hal ini sangat penting untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam manajemen rantai pasokan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iksan. Ya, di sini ada pertanyaan kelima. Mengapa menggunakan sistem Enterprise Odo di PT Logis Indo dengan sistem OMS? Yang pertama ada fleksibel dan kustomisasi. Modul yang dapat disesuaikan. Odo menawarkan berbagai modul yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ini memungkinkan PT Logis Indo untuk memilih modul yang relevan dengan proses bisnisnya. Yang kedua, ada biaya implementasi yang relatif rendah. Dibandingkan dengan sistem ERP lainnya, Odoo menawarkan biaya implementasi yang lebih terjangkau, menjadikannya pilihan ideal bagi perusahaan dengan anggaran terbatas, namun tetap ingin mendapatkan solusi berkualitas tinggi. Yang ketiga, ada dukungan komunitas yang kuat. Sebagai platform open source, Odoo didukung oleh komunitas besar pengembang di seluruh dunia. Ini memastikan bahwa perusahaan akan mendapatkan pembaruan dan dukungan teknis secara berkala. Di sini kesimpulan dari pertanyaan yang di atas, pelacakan inventaris yang akurat dengan menggunakan teknologi seperti barcode dan RFID, sistem WMS Odoo memungkinkan pelacakan inventaris secara real time, mengurangi risiko kesalahan stok dan memastikan data inventaris selalu terkini. Dengan adanya optimalisasi proses gudang, WMS Odoo membantu mengoptimalkan penempatan dan pengambilan barang di gudang, yang mempercepat proses penyimpanan dan pengiriman, serta mengurangi waktu yang diperlukan untuk menemukan barang. Integrasi yang mulus dengan sistem ERP, WMS Odoo terintegrasi dengan baik dengan sistem ERP, sehingga memastikan bahwa semua data dari berbagai departemen perusahaan dapat diakses dan dikelola secara terpusat dan efisien. Pengambilan keputusan yang lebih baik dengan laporan dan analisis data real time, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat, yang berujung pada peningkatan efisiensi operasional dan penghematan biaya. Pengiriman barang yang efisien, integrasi WMS dengan sistem logistik membantu memastikan pengiriman barang yang cepat dan tepat waktu.
meningkatkan kepuasan pelanggan dan meminimalkan keterlambatan. Sekian dari kelompok kami. Itulah pembahasan tentang sistem manajemen gudang. Dengan implementasi WMS yang tepat, dapat meningkatkan efisiensi, akurat, dan profitabilitas secara signifikan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupnya mana ya, Riz? Penutupnya yang YouTube. Iya, disuruh mama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Udah tuh, udah kelar. Mana? Aman nggak, Udah Pal? kan? Udah. Aman nggak? Apaan? Ya, jangan. Anjir, yang Cok. mana?